Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Reproduksi merupakan kemampuan suatu makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya, baik organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Jadi tanpa melalui proses ini, makhluk hidup tidak akan mampu melestarikan jenisnya. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan memiliki dua sistem reproduksi, yaitu secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif. Reproduksi ini dikenal dengan istilah tak kawin, yang merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet, yaitu gamet jantan atau benang sari dan gamet betina atau putik. Reproduksi vegetatif selanjutnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang alami seperti tunas, spora, tunas adventif, rizom, umbi batang, dan umbi lapis. Selanjutnya, reproduksi vegetatif buatan. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, mencangkok, yang merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan anakan sebagai bahan tanaman. Jadi teknik ini bersifat dewasa sehingga lebih cepat berbunga dan berbuah. Selanjutnya, okulasi, yang merupakan teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Menyambung, yaitu merupakan teknik penyambungan dua jaringan tanaman hidup dengan sedemikian rupa sehingga kedua tanaman bergabung dan tumbuh serta berkembang sebagai satu tanaman gabungan. Merunduk merupakan teknik pada tumbuhan yang mempunyai cabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah. Terus ada juga dan stek dan kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman yang dilakukan di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi untuk menjadi tanaman utuh. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan dengan melibatkan peleburan antara dua sel gamet, yaitu gamet jantan, dalam hal ini adalah benang sari, dan gamet betina yaitu atau putik. Sebelum terjadi proses pembuahan atau fertilisasi atau peleburan gamet jantan dan betina, tumbuhan akan terlebih dahulu melewati proses polinasi atau biasa kita sebut dengan penyerbukan, di mana merupakan kondisi ketika serbuk sari atau polen menempel pada kepala putik. Sebelum memahami lebih jauh mengenai reproduksi generatif, kita perlu memahami terlebih dahulu bagian-bagian bunga beserta fungsi masing-masing bunga, karena bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses reproduksi yang merupakan tempat terjadinya polinasi dan fertilisasi. Bagian-bagian bunga. Ada beberapa
bagian atau organ-organ yang penting yang terdapat pada bunga, terutama adalah organ-organ reproduksi. Jadi ya dari bawah itu ada dasar bunga yang merupakan penopang atau penyangga daripada bunga itu sendiri. Terus ada daun pelindung atau kelopaknya. Terus di situ ada mahkota. Mahkota ini yang biasanya pada bunga warnanya yang bermacam-macam, dan mahkota ini pula yang biasanya pada bunga tertentu yang berfungsi sebagai penarik daripada polinator atau agen yang akan membawa atau membantu penyerbukan atau polinasi pada bunga. Selanjutnya ada benang sari dan kepala sari. Ini yang merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Terus ada kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang merupakan organ reproduksi betina pada bunga. Polinasi atau penyerbukan. Polinasi merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Ada beberapa tipe atau macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu merupakan proses penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh itu berasal dari bunga itu sendiri, seperti terdapat pada mangga, jambu, dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan berbunga lainnya. Terus yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi antara bunga dalam satu tumbuhan. Artinya serbuk sari yang jatuh pada bunga lain namun masih dalam satu tumbuhan. Contohnya seperti terdapat pada padi dan jagung. Selanjutnya ada penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi antar bunga tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis. Artinya serbuk sari yang jatuh pada bunga lain namun masih pada jenis yang sama, seperti terdapat pada melinjo dan juga terdapat pada pinus. Ada juga penyerbukan baster atau penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda varietasnya. Jadi di sini serbuk sari yang jatuh pada bunga lain yang sejenis tapi beda varietas. Penyerbukan ini bisa menghasilkan varietas baru maupun spesies baru. Contohnya mawar merah dengan mawar putih, atau penyerbukan antara jambu yang isinya merah dengan jambu yang berisi putih, seperti itu. Ini adalah gambar bunga beserta alur pembuahan yang terjadi pada bunga. Di situ ada sepal. Sepal merupakan kata lain dari kelopak. Terus ada petal. Petal merupakan kata lain daripada mahkota. Selanjutnya ada ovari. Itu adalah bakal biji, stil atau tangkai putik, dan stigma atau kepala putik. Ovari, stil, dan stigma merupakan organ reproduksi kelamin betina pada bunga. Terus selanjutnya yang termasuk organ reproduksi kelamin jantan yaitu adalah benang sari. Benang sari itu terdiri dari anter atau kepala sari dan filamen atau tangkai sari. Di dalam anter itu terdapat banyak sekali serbuk sari atau pollen grain. Nah, pollen grain atau serbuk sari ini ketika jatuh pada stigma dan kondisi yang sesuai, dia akan berkecambah dan membentuk buluh serbuk sari atau pollen tube. Dalam perjalanannya, inti serbuk sari akan membelah menjadi inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif
inti vegetatif berfungsi sebagai penunjuk arah bagi inti generatif yang selanjutnya akan melebur sebelum mencapai ovulum atau bakal biji. Selanjutnya, inti generatif akan membelah menjadi dua inti. Ketika mencapai ovulum atau ketika mencapai bakal biji, inti generatif yang satu akan membuahi inti sel telur yang terdapat pada mikrofil yang kemudian akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya, inti generatif yang satunya lagi akan membuahi dua inti polar yang selanjutnya akan berkembang menjadi nukleus endosperm atau inti kandung lembaga. Perkembangan zigot akan membentuk embrio baru atau biji yang lengkap dengan endosperm yang berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi biji itu sendiri. Nah, pembuahan inti sel telur dan inti polar ini yang terdapat pada bunga ini disebut sebagai pembuahan ganda. Untuk lebih membantu pemahaman kalian tentang polinasi dan fertilisasi, simak baik-baik animasi berikut. Let's know about the different parts that make up a stamen and a carpel. A stamen is made of two main parts, anther and filament. The anther produces pollen grains. It is the pollen grain that contains the male gametes. A carpel, on the other hand, is made up of three parts. The terminal part is called the stigma. The middle elongated part is the style, and the swollen bottom part is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is the ovule that has the female gamete called the egg cell. For sexual reproduction to take place, a male gamete is to be fused with the female gamete, thereby forming a zygote. Now for that, the male gametes have to reach the female gametes. For this, first a pollen grain carrying the male gametes is transferred from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower. Such transfer of pollen grains is known as pollination. If the pollen grain of a flower lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of another flower of the same or another plant of the same type, it is called cross-pollination. Pollination occurs with the help of different agents like wind, water, or animals. Once a pollen grain reaches the stigma of a suitable flower, a tube grows from the pollen grain. This tube travels through the style and reaches the ovary. The male gamete from the pollen travels in this tube and reaches to the female gamete present in the ovule of the ovary. After that, the male and the female gamete fuse together to form the zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote formed after the fertilization then divides several times to form an embryo inside the ovule. The ovule develops a tough coat and changes to a seed. The ovary, on the other hand, ripens and forms a fruit around the seed. At this time, the other parts of the flower, like the sepals and petals, fall off. So, a seed present inside a fruit contains an embryo, which is actually a baby. Animasi berikut juga dapat dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana spesifikasi proses pembuahan pada bunga. Di tumbuhan angiospermae,
Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan angiospermae memiliki bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian bunga yang merupakan organ kelamin betina yang dinamakan putik. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal biji terdapat satu sel megaspora yang membelah menjadi 2 sel megaspora. Kemudian membelah lagi menjadi 4 sel megaspora. Nah, dari 4 sel tersebut yang berhasil bertahan hanya 1 sel megaspora yang kemudian membesar sampai memenuhi bakal buah yang ada di putik. Nah, sel megaspora ini melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 8 inti sel. Inti sel yang sudah membelah akan bergerak ke kutub yang berlawanan 3 inti sel, dan yang 2 inti sel akan berada di tengah-tengah. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil itu akan membentuk inti sel antipoda. Sedangkan 3 inti sel yang dekat dengan mikrofil akan membentuk satu yang berwarna merah sel ovum, sedangkan yang 2 adalah sel sinergit. Sedangkan yang di tengah, yang 2 inti sel merupakan inti kandung lembaga sekunder. Kandung lembaga sekunder bisa kita sebut inti polar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian benang sari. Kita akan perhatikan bagian anter atau kepala sarinya. Di dalam kepala sari banyak terdapat kotak sari. Kotak sari banyak berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari yang sudah matang akan siap masuk ke dalam kepala putik. Nah, ini adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel yang ada di serbuk sari yaitu ada 3, yang warna putih itu adalah inti sel vegetatif, sedangkan yang berwarna merah ada 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Mereka masuk melewati yang namanya tabung polen atau tabung sari. Nah, inti sel vegetatif akan menghancurkan sel sinergit. Kemudian inti generatif 1 akan membuahi yang namanya sel ovum. Hasilnya adalah zigot. Nah, sedangkan inti sel generatif yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau yang kita kenal sebagai inti polar. Hasilnya adalah endosperma. Endosperma inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari nutrisi zigot. Begitulah proses yang dinamakan pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda terjadi karena ada 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan terhadap ovum dan